Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'asama al-quluba minadh dhalali wa masarib tafahah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghamara an-nufusa bil imani was sa'adah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadul ummata lirriyadati wassiyadah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, nikmat bisa berada di dalam ketaatan kepadanya, nikmat menjadi orang yang berusaha untuk menjadi pribadi yang semakin soleh dari hari ke hari. Semua pendukung, hal-hal yang mendukung kita untuk menjadi orang yang bertakwa kita rasakan, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Ketika kita semakin mendekat kepada Allah, maka evaluasinya adalah sudah sejauh mana kita semakin mengenal Islam, sudah sampai mana kita mengetahui halal dan haram, sudah sejauh mana kita meninggalkan dosa-dosa besar. Maka pembahasan kita adalah tentang dosa besar yang ke-58 dan 59. Ini kita gabung pembahasan tentang dosa besar menahan kelebihan air dan dosa besar mengurangi takaran dan timbangan. Mengurangi timbangan dan ukuran atau takaran. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ikhwah sekalian, pembahasan ini adalah pembahasan terutama di dosa besar yang ke-59 adalah kita menyelami atau mentadaburi tafsir daripada surat Al-Mutaffifin. Sebagaimana kita bawakan tadi ketika kita sholat maghrib, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pembahasan tentang perilaku kecurangan. Kenapa? Karena kalau kita mau melihat atau berkaca, perilaku curang ini sepertinya mungkin masih kita praktekkan atau peragakan, bahkan dalam pribadi kita. Tak lain dan tak bukan adalah untuk orientasi dunia tentunya, untuk meraup keuntungan. Ya, maka kita terkadang tanpa sadar kita bermain curang. Baik, kita bahas dosa besar yang ke-58 terlebih dahulu, yaitu menahan kelebihan air. Maksud daripada menahan kelebihan air ini adalah kita berbicara tentang air. Ya, air ini adalah salah satu komoditi yang paling vital ya bagi
semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Maka di dalam perkara air ini kita harus rincikan dulu ya. Kita harus rincikan dulu. Dia terbagi menjadi 3 bentuk ya, atau terbagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama adalah air yang sifatnya adalah milik umum, seperti air laut dan air sungai. Maka air yang semacam ini tidak bisa dimiliki perorangan, atau pihak tertentu tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah milik dia. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah itu pada dasarnya menciptakan air untuk dimanfaatkan bersama ya, antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya memiliki hak yang sama dalam kemanfaatannya. Allah jadikan air itu sebagai makanan utama, ya. Atau memang kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa air. Begitu juga dengan makhluk hidup yang lainnya, hewan dan tumbuhan. Maka tidak ada yang kemudian mengklaim keberhakannya gitu ya. Ini milik siapa begitu? Daripada ini adalah milik Allah. Jadi tidak bisa kemudian diklaim ini milik pihak tertentu. Ya meskipun ada sumber air yang berada di dekatnya. Meskipun ada sumber air yang ada di dekatnya. Kemudian yang kedua, air yang tertampung di sumur atau dia memang sengaja menggali untuk mendapatkan air ya, terhadap usahanya menggali air ya, seperti kita saksikan ya, di beberapa tempat memang kekurangan air, akhirnya dilakukan mungkin pipanisasi dan sebagainya, penggalian sumur artesis dan sebagainya. Maka ini menjadi milik yang melakukan usaha tadi ya. Orang yang menampung itulah yang lebih berhak daripada orang lain. Nah, tapi di sini ada catatannya. Namun ia tidak boleh menjual air tersebut sebelum ditampung. Ya. Sebelum ditampung dia tidak boleh menjual air tersebut. Air yang model seperti ini boleh dimanfaatkan terlebih dahulu oleh orang yang melakukan usaha tadi, kemudian baru mengizinkan orang lain atau yang lainnya untuk memanfaatkannya. Intinya dia yang melakukan usaha, dia yang lebih berhak untuk memanfaatkannya. Dengan catatan juga, ketika ada kelebihan daripada yang dia butuhkan, jangan ditahan untuk orang lain atau makhluk hidup yang lain. Tidak boleh ditahan. Di sini ada sabda dari Rasulullah, tidak boleh menghalangi orang yang mau memanfaatkan air yang menjadi sisa kebutuhan pemilik sumur. Pemilik sumur memiliki kebutuhan air, kemudian ketika cukup kebutuhannya masih ada sisa air yang dia tampung, maka jangan dilarang pihak lain atau hewan-hewan yang memang dia tadinya hewan-hewan itu memanfaatkan air di daerah itu, ya, di padang tersebut. Tetapi ketika dilakukan penggalian, maka menjadi milik yang menggali. Tetapi tadi jangan dilarang untuk kelebihan airnya untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain. Di sini Imam Nawawi rahimahullah berkata, seseorang yang memiliki sumur di padang terbuka, yang padanya ada kelebihan air dari kebutuhan yang dia butuhkan, ya, maka di situ juga terdapat rerumputan yang tidak memiliki air kecuali dia dari sumur tersebut. Sehingga para pemilik hewan ternak tidak mungkin menggembalakannya, ya, karena akhirnya sumur tadi sudah dilakukan penggalian, ya, akhirnya milik pribadi tertentu. Kecuali jika mereka mendapatkan sumber air minum tadi dari sumur tadi, maka dalam hal ini diharamkan bagi pemilik sumur untuk menahan atau melarang kelebihan air dari kebutuhannya untuk hewan-hewan ternak yang tadi. Wajib baginya untuk memberikan air tersebut tanpa ada imbalan. Ya, tanpa ada imbalan, tidak perlu membayar. Beda lagi kalau yang ketiga, air yang telah dikumpulkan di wadah. Ya, air yang telah dikumpulkan di wadah. Ya mungkin kita juga tidak akan berani ketika kita datang ke tempatnya pemilik pabrik air minum, kemudian kita minum sesuka hati tanpa membayar. Ya, ini kan jelas sebuah pelanggaran. Ya, ini sudah sangat kita maklumi ya. Air yang sudah dikumpulkan di wadah atau di kemasan, seperti air yang sudah dalam kemasan,
maka ini jelas menjadi milik perseorangan. Di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang memasukkan air ke dalam wadah kemasan miliknya ya, dengan label-label tertentu, maka itu tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Jadi hadis ini kan melarang jangan menahan kelebihan air. Nah, kalau kita punya pabrik air minum tidak masuk dalam ranah hadis ini. Pemilik pabrik minum juga biasanya dia mendapatkan sertifikat untuk mendapatkan aliran sumber biasanya. Jadi beberapa daerah pegunungan dia sudah tetapi hanya sebagian, tidak kemudian ini sumber ini milik kami, tidak bisa seperti itu. Hanya mungkin 1 titik atau 2 titik yang dia kemudian dia manfaatkan untuk usaha air minumnya. Seperti itu untuk pembahasan air ya. Jadi ada 3 model atau 3 konsep yang harus kita pahami terkait dengan masalah air. Di sini apa yang menjadi dosa besar? Ya, dosa besar yang terkait dengan pembahasan ini adalah, mari kita perhatikan Imam Ad-Dhahabi ketika membawakan dosa besar yang ke-58, kalau di buku ini dosa besar yang ke-61. Ya, karena ada beberapa dosa besar yang kita lewati atau kita gabung. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Surat Al-Mulk ayat terakhir ya. Coba kalian lihat. Coba kalian perhatikan. Jika air kalian, sumber kalian menjadi kering, lantas siapakah yang mendatangkan kembali air yang keluar dari sumber tersebut? Air yang mengalir. Di sini Allah memberikan gambaran atau mengajak kita berpikir. Siapa kemudian yang mendatangkan air tersebut kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di sini Nabi SAW bersabda, la tamna'u fadla ma litamna'u bihil kala. Janganlah kalian menahan kelebihan air sehingga kalian dengan sikap kalian tadi tumbuh-tumbuhan pun terhalang untuk mendapatkan kelebihan air tersebut. Kalau hanya sekedar menggali sumur, ya bukan berarti kemudian air tersebut tadi 100% miliknya. Ini air ini siapa yang mendatangkan airnya? Kalian hanya mengupayakan untuk penggaliannya, mengeluarkannya dari yang sebelumnya tidak keluar menjadi keluar, kan begitu. Beda cerita kalau sudah dilakukan proses-proses, ya pabrik air dan sebagainya tadi. Tidak bisa kemudian kita seenaknya datang mengambil tanpa membayar, ya. Itu sudah mulai proses usaha, perilaku usaha. Kemudian di sini Nabi SAW bersabda, man mana fadla ma'ihi wa fadla kalaihi mana Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan kelebihan airnya sehingga dengan sikap tersebut ya rumputan atau tumbuh-tumbuhan terhalang pula dari mendapatkan manfaatnya, maka apa balasannya? Allah akan menahan karunia-Nya. Allah akan menahan anugerahnya nanti di hari kiamat. Pertolongan Allah tertahan karena sikap kita yang terlalu tamak, ya, terlalu ingin menguasai, padahal dia hanya mengupayakan. Ya, mengupayakan. Oke, dikasih label pembangunan atau penguburan sumur ini ya berasal dari dana fulan gitu, nggak masalah. Tetapi ingat, ini adalah untuk kebersamaan, kesejahteraan bersama. Yang melakukan penggalian dia yang lebih berhak untuk memanfaatkannya. Kalau misalnya kemudian dia mengizinkan, silahkan ya, maksudnya dengan izin ya. Bukan berarti kemudian tidak diizinkan. Nah ini salah. Jangan sampai dia menahan. Kalau menahan ini masuk dalam kategori ini. Apa yang menyebabkan Anda menahan orang lain untuk mendapatkan atau makhluk lain mendapatkan manfaat dari air tersebut? Anda telah berbuat sesuatu yang tidak logik ya. Apa alasannya begitu kan? Anda menahannya. Anda juga tidak memasukkannya ke dalam wadah air yang kemudian diberi label, ya hanya tumpah-tumpah begitu saja, misalnya yang mengalir tanpa bisa dimanfaatkan. Nah, ini. Kemudian di sini Imam Adz-Dzahabi menutup pembahasan dosa besar yang ke-58 ini dengan menyebutkan hadis Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat
dia pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Masya Allah, ini dicuekin sama Allah ya. Ini gimana rasanya gitu. Kita aja sesama manusia kalau cuek-cuekan tuh nggak enak. Suami dicuekin istrinya, istri dicuekin juga nggak enak banget gitu. Ini Allah yang betul-betul tidak ingin ngajak bicara, tidak dipandangnya juga, tidak disucikannya, dan baginya adalah azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bifalatin yamna'uhu ibnus sabil. Seorang yang memiliki kelebihan air, ya di satu jalan atau di satu tempat, dia punya sumur tadi, dan airnya itu berlebih ya, lebih gitu ya. Tidak dia gunakan untuk keperluannya, sudah cukup keperluannya dengan airnya yang di sumurnya, tetapi dia tahan air yang sisanya tadi untuk dimanfaatkan orang lain, terutama oleh seorang musafir. Ada seorang musafir butuh air dari sumur tertentu, tetapi ternyata pemilik sumur tidak mengizinkan, ya, menahan daripada kelebihan air tersebut. Ini orang pertama yang tadi Allah tidak akan ajak bicara, tidak dipandang, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih. Kemudian yang kedua, orang yang membaiat pemimpinnya karena orientasi dunia. Dia tidaklah membaiat pemimpin, melainkan ada maksudnya. Ya, ada feedback, minta timbal balik lah. Ya, orientasinya dunia, kecuali hanya pikiran dunia saja. Kalau dia diberi, ya, diberi akses kemudahan, dikasih jabatan, ya kan, dia akan penuhi baiatnya kepada pemimpinnya. Tapi kalau dia tidak diberi, ya biasa yang terjadi di sekitar kita, dia pun juga tidak akan memenuhi baiatnya, alias tidak mentaati pemimpinnya dengan sepenuh hati, ya, karena orientasi dunianya tidak tercapai. Nah, orang yang seperti ini, ya, membaiat pemimpin dengan tujuan dunia, tadi tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah ajak bicara, dan tidak akan Allah sucikan nanti di hari kiamat. Baginya azab yang pedih. Kemudian yang ketiga, seorang yang bersumpah untuk melakukan pengelarisan terhadap barang dagangannya. Dia membeli barang dagangan tersebut, sebelumnya dia membeli, kemudian dia jual kepada pembeli yang lain. Ya, dia membeli barang, kemudian dia jual. Ada pembeli menawar barang dagangannya, dia bersumpah, aku beli barang ini dengan harga sekian. Dengan melakukan sumpah, wallahi aku beli barang ini misalnya 110.000, padahal asli dia cuma beli 90.000 dan sebagainya. Dia lakukan pengelarisan dengan bersumpah. Akhirnya pembeli tadi ya percaya saja, dan akhirnya membeli barang dagangannya. Nah, maka orang yang melakukan perbuatan tadi, ya, bersumpah dalam rangka biar laris dagangannya, maka masuk dalam kategori orang-orang yang tidak akan Allah ajak bicara, Allah tidak lihat dia di hari kiamat, dan baginya azab yang pedih, tidak disucikan juga oleh Allah. Di sini ditambahi oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa rajulun mana'a fadla mahi fayaqulullah, dan orang-orang yang menahan kelebihan air, ya, yang mana ini adalah karunia dari Allah. Terkadang, ya, kita dapati beberapa orang itu punya keahlian dalam mencari titik air, ya, begitu ya. Ada, dia punya keahlian tersendiri. Bisa tahu di mana sumber air yang bisa mengeluarkan air dengan berlimpah ruah. Tapi sayangnya dia kemudian ingin menguasai semuanya, begitu. Tidak memberikan atau mengizinkan orang lain atau makhluk lain untuk bisa memanfaatkan kelebihan air yang dia miliki. Maka Allah nanti pada hari kiamat, kata Imam Bukhari, al-yaum amna'uka fadli. Hari ini, kata Allah, aku larang kamu daripada anugerahku, karuniaku, sebagaimana engkau dulu di waktu masih hidup menahan kelebihan, ya, karunia yang aku berikan kepadamu daripada memanfaatkannya dari makhluk yang lain atau manusia, hewan, dan tumbuhan yang lain. Padahal itu, ya, kelebihan itu bukan dari jerih payahmu. Apa yang kamu upayakan? Aku yang memberi, kata Allah. Sebagaimana kita balik kepada firman Allah di awal. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kamu menggali sumur, kamu upayakan itu.
Siapa yang mendatangkan air yang melimpah dari sumur tersebut? Ya. Kamu punya keahlian untuk bisa menentukan titik air di mana dia bisa mengeluarkan air yang banyak. Tapi ingat, semua itu adalah atas karunia-Ku, kata Allah. Maka jangan sekali-kali kemudian kita merasa ya, bangga dengan keahlian yang kita miliki. Ya, sebagian orang diberikan Allah sebuah karunia bisa mengetahui titik air, begitu. Masya Allah, tradisional ya. Beberapa orang itu memiliki keahlian tersebut. Baik, itu tadi dosa besar yang ke-58. Kemudian kita lanjut dosa besar yang ke-59, yaitu mengurangi timbangan dan ukuran atau takaran. Baik. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Wail di sini adalah doa. Allah mendoakan. Firman Allah, kalamullah. Allah kemudian berbicara kepada kita dan di sini di awal surat Allah sudah melakukan doa buruk. Bagi siapa? Al-mutaffifin. Al-mutaffifin ini adalah para pelaku curang. Dimulai dari yang terkecil sebenarnya. Mutaffifin ini melakukan kecurangan dalam tingkat yang paling sederhana sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Timbangan. Yang dilakukan oleh para pedagang atau pembeli dalam ketika menakar itu pengen dilebihkan sedikit aja sih sebenarnya. Dan itu sudah dia merasa senang. Dia merasa unggul, kan gitu ya. Dan ini kata beberapa ulama salaf bersaksi, ya sebagian ulama salaf bersaksi bahwa setiap penakar dan setiap penimbang itu mereka semua ahli neraka. Bahaya. Bahaya ini, harus kita introspeksi. Terkadang kalau kita beli di pasar, ya kan? Itu kurang sedikit, tambahin dikit. Nah, ini sebenarnya juga salah. Ketika kita memaksakan penjual untuk kita minta lebih ya daripada yang sesuai takaran, itu mungkin dari sisi penjualnya kurang ridho, atau dia karena sudah terbiasa terpaksa akhirnya terbiasa, ini juga nggak bisa dibenarkan begitu. Terkadang kita membenarkan sesuatu yang salah, bukan membenarkan sesuatu yang salah itu menjadi benar gitu ya, bukan meluruskan sesuatu yang salah gitu. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kadang-kadang kita itu ingin mendapatkan surplus dari hal yang terkecil seperti ini. Tanpa kita sadari ini adalah satu perbuatan dosa besar. Insya Allah. Ini harus kita kemudian menjadi introspeksi kita bersama. Al-mutaffifin itu tingkat sederhana. Tidaklah banyak, sedikit-sedikit gitu ya. Ketika dia meminta untuk ditimbang, ketika membeli, dia minta untuk dipenuhkan, ya, disempurnakan timbangannya atau kalau bisa dilebihkan. Tapi ketika dia menimbang untuk orang lain, ya, atau menjual untuk orang lain, dia kurangin. Bahaya. Ketika dia menjual timbangan yang tidak sesuai takarannya, ya, dengan mengurangi 1 biji saja, sama saja dia telah menjual surga. Ya, menjual surga. Karena surga itu terletak di timbangan yang adil. Allah memerintahkan bagi setiap pelaku usaha atau siapapun kita ketika menimbang atau menakar, auful kail. Allah perintahkan kepada kita untuk sempurnakan timbangan itu. Takaran itu disempurnakan. Sekali lagi, perintah itu berarti adalah kewajiban bagi kita. Wajib bagi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dan harus segera dilaksanakan. Kebalikannya, ketika kita diperintah tapi kita tidak menjalankan perintah, maka kita berdosa. Ya. Dosa itu tidak menjalankan perintah. Tidak hanya sebatas melakukan larangan, dosa. Ya. Meninggalkan perintah pun juga dosa. Allah perintahkan kepada kita untuk menyempurnakan timbangan, tapi kita tidak menjalankannya, dosa. Atau ketika kita melakukan transaksi jual beli, niat kita adalah dalam rangka berlaku curang. Maka ini
Dari sisi niat aja kita sudah tidak meniatkan ibadah. Kita sudah tidak meniatkan ini adalah untuk melakukan perintah. Double dosa ini ya, double dosa. Masya Allah. Setiap aktivitas kita itu bisa menjadi nilai ibadah, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, Allah perintahkan kita untuk memenuhi takaran dan timbangan, berarti ini adalah sebuah perintah dan ini adalah ibadah. Jadi setiap aktivitas jual beli kita, kalau kita langsung ingat kepada ayat ini, Allah mengancam dengan doa yang kecelakaan, ya, doa kecelakaan ini, wailul lil mutaffifin. Kemudian kita ingat, ya Allah, Allah telah mengingatkan aku untuk tidak berlaku curang. Maka aku upayakan untuk meninggalkan atau melaksanakan perintah tersebut dalam rangka meninggalkan perilaku curang. Dapat pahala dia. Masya Allah, dapat pahala. Segala sesuatu yang diperintah ketika kita laksanakan, dapat pahala. Segala sesuatu yang dilarang, kemudian kita tidak kerjakan, dapat pahala. Masya Allah nih, nikmat gak nih sebenarnya kalau kita perhatikan. Allah di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk memenuhi timbangan. Di sisi lain Allah mengancam. Lebih baik enak mana? Enak kita sempurnakan, dapat 2 pahala sekaligus. Pahala yang pertama melakukan perintah dan pahala untuk meninggalkan larangan. Setiap yang diharamkan, kalau tidak dilakukan, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan, dapat dosa, itu kan haram. Setiap perintah, kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Begitu kan? 2 pahala kita bisa dapatkan kalau kita tahu dalilnya. Mas, kenapa sih Anda tuh kalau jualan kok jujur? Saya teringat firman Allah. Masya Allah. Dapat pahala ini. Allah sudah menegur kita, saudaraku. Jangan sampai mengurangi timbangan sekecil apapun. Ini masalah kecil. Gimana masalah yang besar? Merampas, mencuri, ini kan termasuk dalam kategori pencurian. Mencuri, berkhianat, makan harta orang lain dengan cara yang tidak terpuji. Maksudnya dengan tidak dihalalkan caranya. Tidak halal begitu caranya kalau mau mengambil harta orang lain. Kita transaksikan sama saja ingin mendapatkan feedback, mendapatkan keuntungan, timbal balik. Saya menjual, ya, Anda membeli dapat, ya, uang dan dapat barang, begitu. Maka di sini wailul lil mutaffifin. Allah mendoakan kecelakaan bagi setiap mutaffif, ya, orang-orang yang berlaku curang. Tingkat kecil, ya. Karena kalau kita perhatikan, ya, kita sering ya melihat atau kita sering ketika membeli, tolong sempurnakan dong, Pak, kurang sedikit. Pak, tambahin dikit. Nah, ini sudah di luar hak kita kalau sudah minta tambahan kayak gitu, apalagi memaksa. Bahaya. Atau kita yang menjualnya. Waliyadzubillah, dulu di zaman Nabi Muhammad pertama kali hijrah, ya, ada nanti akan disampaikan di buku ini. Madinah itu terkenal masih kotor ya pasarnya. Bahkan ada ya penjual itu punya 2 timbangan. Kalau dia membeli, dia pakai timbangan yang agak rusak gitu. Maksudnya biar dapat banyak. Timbangan yang kedua, ketika dia menjual, rusak juga timbangannya. Maksudnya nggak sesuai. Jadi dia dapat 2 kali kelebihan. Ketika membeli, dia dapat tambahan. Ketika menjual, dia dapat tambahan juga. Karena dia tidak lengkap ketika menjual. Sekilo kurang sedikit. Ketika membeli, sekilo lebih sedikit. Nah, begitu. Itu di zaman awal-awal Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Kemudian turun ayat ini. Ya, disebutkan, ya, ada yang menyebutkan nama langsung ya, nggak hanya inisial, nama Abu Juhainah begitu ya. Itu salah satu pemain kotor di saat itu gitu ya, yang menimbang dengan 2 timbangan. Jadi dia punya 2 timbangan. Ketika menjual dia pakai timbangan dengan rusak yang kurang, ketika membeli dia pakai timbangan yang rusak dengan kelebihan begitu. Baik. Kita lanjutkan, apa itu mutaffif ya tadi? Sebagaimana kita sampaikan, sebagian di ayat wailul lil mutaffifin, ya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besar. Allah mendoakan dengan kecelakaan kebinasaan. Atau di dalam riwayat lain, wail ini adalah lembah di neraka jahanam. Ya, jadi sebagaimana kita melihat gunung juga ada lembah-lembah begitu. Jahanam pun juga ada lembah. Wail itu adalah lembah di neraka jahanam, diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat curang.
Alladzina idaktalu 'alan nas yastawfun. Ketika dia membeli orang lain, ya, membeli barang dagangan orang lain, dia minta disempurnakan barangnya, dagangannya atau pembeliannya. Atau bahkan dilebihkan, minta dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi ketika dia menjual, ya, menakar dan menimbang untuk orang lain, maka dikurangi timbangannya atau takarannya. Ya, sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari timbangan, ya. Di pom bensin saja, mohon maaf, itu pasti ada istilahnya dicek lagi, ya, ditera ulang bahasanya begitu, ya, agar tetap selalu presisi ukurannya. Maka kita sebagai penjual pun seharusnya begitu. Kita lihat timbangan kita ini masih seperti dulu nggak kinerjanya, gitu kan? Jangan sampai kita masa bodoh. Yang penting saya sudah berusaha untuk presisi dalam menakar dan menimbang. Enggak, jangan salah. Yang namanya alat itu, ya, yang namanya peralatan itu pasti ada masa-masa di mana dia tidak seperti dulu. Disebutkan dalam kisah juga nanti di buku ini, di buku Al-Kabair. Ada orang yang diazab bukan karena dia tidak jujur dalam menimbang, tapi karena dia tidak peduli dengan timbangannya. Dari dulu 10 tahun, 20 tahun timbangannya itu aja begitu. Mungkin itu sudah mengalami tidak sama lagi ukuran sekilonya gitu dengan timbangan yang lebih modern. Maka kita sebagai orang-orang yang bersinggungan dengan aktivitas ini, mari kita evaluasi, ya. Sejauh mana kita berusaha untuk berbuat yang adil, menyempurnakan timbangan. Seliter ya seliter, 500 mili ya 500 mili. Kalau urusan kita menambahkan, Masya Allah, itu kita dapat pahala, ya. Misal kita beli minuman ukuran 200 mili, 250 mili, kenyataannya 270 mili, Masya Allah, senang yang beli jadinya, ya, Masya Allah. Lebih baik begitu daripada kita ini kok katanya 250 mili, ketika ditakar, loh, nggak sampai 250 mili, cuma 200 mili, seperti itu. Mari kita lanjutkan kembali, ikhwah sekalian. Ini ancaman bagi orang yang berbuat curang dalam hal yang kecil. Ya. Tatfif dalam kata al-mutaffifin itu kan cuma kecil aja, sedikit, tapi itu kan memiliki efek. Ya. Efek apa? Bagi penjual dia sedikit-sedikit, kalau dikumpulin ya banyak lah. Ya. Orang yang beli satu hari bisa berapa? Sekilo kurang 50 gram. 50 berarti cuma 950 gram. Lah dikali 10. Setengah kilo, Mas. Dikali 100. Wah, ini. Kelihatannya sepele. Sekilo kurangnya cuma kurang 50 gram air, Mas. Gak apa-apa. Ya kalau gitu jualnya jangan sekilo dah. Bilangnya 950 kan enak jadinya. Mas, Pak, saya ya, ini enggak sekilo. Jadi saya jual ini cuma 950 gram. Oke, enggak apa-apa. Ya, insya Allah lebih sah lah. Ya. Lebih aman. Daripada bilangnya sekilo, nyatanya enggak sampai sekilo. Gitu. Seliter, nyatanya enggak sampai seliter. Insya Allah. Orang-orang pabrik lebih canggih. Ya. Beli susu yang literan sekarang udah benar-benar tulisannya enggak seliter. 950. Ditakar, loh kok seliter? Masya Allah. Ini luar biasa, baik banget ini ya pabriknya ini. Masya Allah. Ya seperti itulah ya, seharusnya kita bisa lebih daripada apa yang mereka lakukan. Kita tahu dalilnya, kita dapat pahala ketika kita melaksanakan perintah. Kita dapat pahala ketika kita meninggalkan larangan. Setiap larangan yang Allah larang, kita tinggalkan. Karena kita tahu dalilnya, dapat pahala. Setiap perintah yang kita lakukan, karena kita tahu dalilnya, dapat pahala. 2 pahala dalam masalah ini. Insya Allah. Siapa yang tidak mau? Ya. Lebih baik mana kita mendapatkan surga, ya. Meskipun ketika kita membeli, ini Ana soalnya juga punya pengalaman, ya, jualan susu, ya kan. Kadang itu ada dari peternak yang mana gitu, ketika ditakar nggak seliter. Makanya saya kalau bisa itu belinya ya dilebihkan gitu ya. Santri, ya, saya jual setengah literan begitu. Ya. Kok ini dari peternak ini nggak nyampe seliter? Mungkin dia merasa timbangannya tadi sudah seliter, ternyata di timbangan saya nggak seliter. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita.
Tadi sudah saya sebutkan, mungkin kita merasa timbangan kita, takaran kita sudah benar. Maka harus diperbaiki lagi. Beli lagi, jangan sampai kita pakai takaran yang sama 10 tahun, ya kan? 5 tahun, 2 tahun aja mungkin sekarang udah rusak gitu mungkin. Ya, itulah konsekuensi dari seorang pedagang. Dia harus melihat, ya. Kalau ingin eksis di dalam dunianya, maka kita juga harus punya akhlak yang baik. Masya Allah, kalau saya beli di peternak ini kok seliter tapi kok lebih, wah senang jadinya. Masya Allah ya. Ini memberikan kepuasan itu tidak bisa terlukiskan ya. Bahagianya tuh beda gitu loh. Sama seperti kita ketika membeli, dibilangnya seliter, enggak seliter. Ini rasa kecewanya kan ada gitu ya. Ya begitulah manusia. Maka ini harus jadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa besar yang ke-59 ini. Mengurangi takaran dan timbangan. Baik, kita lanjutkan. Di sini dijabarkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi bahwa yang dimaksud dengan al-mutaffifin alladzina yanqusunan nasa wa yabkhasuna huquqahum fil kail wal wazn. Mereka yang mengurangi manusia, berlaku curang terhadap manusia, hak-hak mereka dalam urusan takaran dan timbangan. Kemudian firman Allah, alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Nah, disebutkan di sini apa yang dimaksud dengan mutaffifin. Mereka yang kalau membeli, mereka minta disempurnakan takarannya, timbangannya. Kemudian kalau dia menjual, maka mereka mengurangi takaran dan timbangannya. Inilah yang dimaksud dengan al-mutaffifin. Pelaku curang. Ya. Orang yang berbuat curang dalam konteks yang paling kecil. Waqala As-Suddi, Al-Imam As-Suddi mengatakan, di sini disebutkan ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, disebutkan di situ ada seorang bernama Abu Juhainah. Dia punya 2 timbangan. Dia gunakan timbangan yang satu ketika membeli, ya rusak tadi, alias minta ada kelebihannya. Ya. Ketika ditimbang kok sekilo kok lebih, tapi di timbangan dia tulisannya sekilo, padahal lebih gitu. Timbangan yang satunya dia gunakan ketika dia menjual. Kalau ada yang membeli kepada dia satu barang, ya, kemudian dia timbang, tetapi sudah dikurangi, sudah dimodifikasi ya, timbangannya. Di sini berkata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW kemudian bersabda, khamsun bi khamsin, 5 hal dengan 5. 5 perbuatan dibalas dengan 5 ya, balasannya. Kemudian para sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah 5 dengan 5? Yang pertama adalah, tidaklah suatu kaum merusak perjanjian di antara mereka. Ya, merusak dengan mengingkari perjanjian tersebut. Intinya adalah ketika sudah ada perjanjian, dia rusak perjanjiannya antara kedua belah pihak, kecuali Allah akan kuasakan musuh-musuh mereka atas mereka. Jadi kalau ada satu kaum yang melakukan perilaku seperti ini, ya, sudah terikat terjalin perjanjian, tetapi dia rusak perjanjian tersebut, maka Allah akan kuasakan musuh-musuh mereka kepada mereka. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah, dan tidaklah satu kaum berhukum dengan hukum selain Allah. Dalam setiap permasalahan, dia tidak mengandalkan apa yang menjadi firman Allah, apa yang menjadi sabda Rasulullah. Yang dia agungkan adalah konsep berpikir, konsep atau ideologi atau pola atau apapun solusi-solusi yang ditawarkan oleh akal pikiran. Apa kata Rasulullah di sini? Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka apa? Balasannya kemiskinan merajalela. Kita perhatikan. Ya. Ketika kita masih menjumpai saudara-saudara kita yang miskin, itu pasti ada yang salah. Ya. Apa yang salah? Jelas mungkin orang-orang kaya tidak memperhatikan saudara-saudara yang miskin. Betul gak? Pasti. Yang kaya hanya mengeruk kekayaan untuk pribadinya saja. Kemudian akhirnya tidak memikirkan tentang zakatnya. Tabungan di dalam
banknya, yang di dalam tabungannya sudah masuk nisab zakat. Ya, setahun ya, tahun ini tabungannya sudah nisab. Nisab zakat itu adalah 91,5 lah mungkin gram. Sekarang itu 1 gramnya berapa? 1.200.000. Sekitar itu berarti kalau 91,5 saya sekitar 100-an juta lebih. Ketika seorang itu sudah memiliki tabungan ya. Di dalam tabungannya itu dia ada uang yang sudah mencapai nisabnya. Berlalu 1 tahun, masih tabungannya bahkan lebih dari itu, maka dia kena zakat. Ya, kena zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, ya kan? Wala yunfikunaha fi sabilillah. Orang-orang yang hanya kerjaannya menimbun harta, tabungannya diisi tanpa disedekahkan. Sedekah di sini maksudnya sedekah wajib. Allah di sini mengatakan zakat dengan bahasa yang lembut, berupa sedekah. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai bentuk sedekah wajib. Kenapa di sini Allah mengatakannya dengan shadaqah bukan zakat? Agar manusia itu lebih lembut di cara untuk mengambilnya. Allah, masya Allah. Coba kalau kesannya zakatan sebagai bentuk zakat, ya kan? Manusia langsung gak mau. Tapi kalau shadaqah sebagai bentuk kejujuran keimanan mereka. Shadaqah sidq. Kamu jujur gak dengan keimananmu? Kamu muslim? Apa buktinya kamu sebagai seorang muslim? Ya, buktinya adalah ketika kamu punya harta masuk nisab zakat, kamu sedekahkan. Dan besarannya cuma 1/40, ya 2,5%, nggak banyak. 100 juta kalau 2,5%-nya berapa? 2,5 juta ya? Bener ya? 2,5 juta aja. 2,5 juta, Masya Allah. Dengan 2,5 juta kita kurangi, bisa dengan misalnya kalau kita punya emas, ya emas lebih dari 91 gram. Bisa kita keluarkan, misalnya kita punya emas 100 gram. Ya, kita kan kadang-kadang punya tabungan bentuknya emas, sekilo. 100 gram, 200 gram, 300 gram, sudah kena. Bisa kita kurangi dari emas yang kita miliki 2,5 gramnya, atau kita belikan, kita cairkan dengan bentuk uang seharga 2,5 gram, emas kita masih utuh. Nggak masalah, yang penting adalah kita keluarkan zakatnya. Baik, kita lanjut lagi. Itu tadi ketika manusia berhukum dengan hukum yang bukan dari Allah produknya, ya, undang-undangnya bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah, maka yang terjadi adalah pasti di sini, ya, kemiskinan merajalela. Fasya fihimul faqr, merajalela yang namanya kemiskinan. Wa ma dhaharat fihimul fahisyah. Nah ini kayaknya kalau kita mau bercermin pada kasus wabah kemarin, Masya Allah, memang betul perzinaan memang sudah menjadi sebuah perilaku yang biasa. Zohar itu tampak itu berarti bukan sembunyi-sembunyi lagi perzinaan yang dilakukan. Wa ma dhaharat fihimul fahisyah, dan tidaklah tampak yang namanya fahisyah, perzinaan, kecuali Allah turunkan yang namanya wabah, taun. Taun itu adalah kematian mendadak. Ya, persis apa yang kita rasakan. Loh, tapi yang kena itu ustadz juga. Loh, kalau sudah begitu, Allah tidak kemudian tebang pilih. Makanya kita juga harus introspeksi yang namanya. Loh, ketika Allah turunkan azab buat Abraha ketika mau menghancurkan Ka'bah, memangnya di situ Allah pandang bulu siapa yang ada di situ, kena semua. Orang-orang yang ikut jualan, ya, pasukan-pasukan itu banyak. Pasti ada pasar malamnya kalau bahasa kita. Serius ini. Ketika kita melihat ada rombongan, ada pertandingan sepak bola lah kampung, ya, wah pasti yang jualan ya akeh. Sama ketika Raja Abraha itu mengerahkan pasukan itu, pasukannya besar, banyak. Dan orang-orang yang kemudian, ada tamu ini mau ke daerah kita. Wah langsung pariwisata langsung meledak lah. Ini pariwisata mau menghancurkan Ka'bah ya. Jualan, orang-orang yang jualan di sekitarnya itu juga kena azab.
Karena dia bukannya menjauh dari apa yang akan terjadi, malah mendekat. Maka kalau kita sudah seperti kemarin kasusnya, ya kita kemudian tidak juga bisa bilang, wah ini kan A, B, C, D dengan segala bentuk komentar-komentarnya. Kita berusaha sesuai dengan arahan. Loh kalau memang ada taun, ya ada wabah, kita kemudian ya jaga diri dong, jaga jarak juga dan sebagainya, apapun kita lakukan. Tidak kemudian kita merasa, ini kan takdir loh, iya kamu mati nanti juga takdir itu ya. Kamu hidup sampai sekarang juga alhamdulillah, takdir juga. Kita berlari, berpindah dari satu takdir menuju takdir yang lebih baik dong. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang Engkau masih izinkan kami bisa hidup sampai sekarang ini, alhamdulillah. Kami bersyukur, kami ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kami ingin menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang soleh, bersedekah, melakukan amal soleh. Apapun bentuk perbuatan untuk mengurangi, langkah-langkah mengurangi takaran atau timbangan masuk dalam kategori dosa besar yang Allah ancam dengan firman Allah surat Al-Mutaffifin tadi. Dari atas 100 sampai bawah 10 sama. Begitulah. Apapun bentuknya. Allah, jadi kita harus introspeksi dan nyata-nyatanya memang kita sangat erat berkaitan dengan yang namanya menakar dan menimbang. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa menjadikan kita manusia yang adil dalam setiap langkah perbuatan kita. Masya Allah. Karena memang sifat dasar manusia adalah tamak. Dan ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia pertama. Ya, Nabi kita Adam. Karena dosa tamak inilah Allah mengusir bapak kita dari surga. Ya, dosa tamak. Karena manusia itu punya sifat alami merasa tertantang. Semakin dilarang, semakin menantang. Pengen dilakukan. Dan itulah sifat dasar tamak. Ya. Oh iya. Pengen lagi. Tamak. Maka inilah yang harus menjadi evaluasi manusia, ya kita sebagai manusia, agar kita bisa memanage sifat tamak ini. Ya, kadang-kadang memang kita ingin ya dilayani dengan sepenuh hati. Tapi ketika kita melayani asal-asalan. Hati-hati juga ketika misal kita misalnya mendapatkan gaji 10 juta, tapi kinerja kita tidak layak untuk mendapatkan gaji 10 juta itu. Ini bisa jadi masuk dalam kategori mengurangi timbangan atau takaran. Kinerja kita tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Waliyadzubillah, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, ya, gaji kita 5 juta, kinerja kita 10 juta. Nah, terus dari mana yang sisanya? Allah berikan banyak sumber-sumber rezeki. Tapi yang buruk adalah gaji kita 10 juta, kinerja kita yang 5 juta. Ini yang harus jadi introspeksi kita. Jangan sampai kita sudah digaji 10 juta, kinerja kita cuma 5 juta. Atau enggak nyampe. Masya Allah, ini nasihat buat kita semuanya, terutama buat diri anak pribadi. Agar jangan sampai kita bersikap acuh ya, cuek terhadap apa yang kita selama ini kerjakan. Baik, kita lanjutkan. 3 tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah siapa saja yang merusak perjanjian, ya, maka Allah akan kuasakan musuh atas dirinya atau kaum tersebut. Ya. Ini tidak hanya satu pribadi perorangan, tapi kaum, negara bisa jadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, siapa saja yang tidak berhukum terhadap hukum Allah, yang Allah sudah kasih pedomannya, tapi nggak mau, dia pilih hukum yang lokal. Kok bisa gitu ya? Hukum yang hanya bisa mencakup ruang lingkup lokal kok dipakai gitu. Padahal Islam ini interlokal, apa ya? Semuanya gitu loh. Gak cuma lokal aja, tidak hanya untuk mengurus orang Padang misalnya, tidak hanya mengurus untuk orang Jawa, enggak, semua. Maka yang terjadi kemiskinan yang akan terjadi. Gak akan bisa hidup makmur rakyat itu. Yang ketiga, perzinahan merajalela, merebak, terjadi dengan terang-terangan. Zoharot itu berarti sudah terang-terangan tanpa rasa malu lagi. Yang terjadi adalah penyakit. Ya, wabah itu akan
cepat, ya. Kematian mendadak. Di sini disebutkan ya, kasratul maut. Banyak yang mati. Loh, dia kan tidak berzina. Ini efek. Emang dikira tidak setiap perbuatan itu tidak ada efeknya? Ada. Apa yang kita lakukan itu bagian dari kehidupan. Sebagaimana agama itu bahasa Arabnya din, ya. Maka setiap perbuatan baik buruk juga akan ada efeknya. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu buat, kamu akan mendapat balasannya. Itulah agama. Kita ini adalah seorang muslim. Siapapun di luar sana yang nggak beragama, sejatinya dia punya agama. Loh, kan saya nggak menyembah siapa-siapa, ya itu agamamu. Agama tidak menyembah siapa-siapa, ya itu. Keyakinan kan? Ingat, apa yang kamu sembah, apa yang kamu yakini, nanti ada balasannya. Semua gitu. Karena kita masih terikat dengan yang namanya sebab akibat. Pasti. Apa yang kita lakukan, kecil, ya, besar, baik, buruk, semuanya akan melakukan ada efeknya. Kemudian yang keempat, dan tidaklah satu kaum itu mengurangi takaran dan timbangan, apa efeknya? Tanaman tidak akan tumbuh. Gagal panen. Bumi tidak mengeluarkan keberkahannya. Ya. Kita sudah mengupayakan persilangan ilmu dengan paling mutakhir dengan agar bisa mendapatkan varietas baru misalnya. Tapi apa? Masyarakat itu tidak berlaku adil dalam jual beli. Ya nggak akan jadi. Loh, tapi itu kan sudah melalui upaya penelitian. Itu bagus. Manusia itu selalu ingin ya mengungkap sesuatu yang baru. Ini kan sesuai dengan fitrah manusia. Jangan salahkan penemuannya, tapi salahkan perbuatanmu. Ya. Sekolah itu semakin apa yang belum ada dicari, dikeluarkan. Bagus. Ya kan? Bagus itu. Tapi juga jangan sampai ya kita kemudian merasa sombong. Apa yang kita lakukan yang menyelisih ya, fitrah, ini kan menyelisih fitrah. Berlaku curang kan menyelisih fitrah. Apa yang kita anggap biasa, ya, riba dan sebagainya, ini menyelisih fitrah. Efeknya pasti ada. Tinggal kita nanti rasakannya cepat atau lambat. Mau yang cepat, ya, bisa kita rasakan. Kan kita sudah banyak mendengar cerita-cerita tentang masalah ribawi dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Yang kelima, tadi ya kalau misalnya melakukan kecurangan dalam takaran yang terjadi pacaklik. Ya, kata Rasulullah di sini di dalam hadis ya hasan. Ya, hadisnya derajatnya hasan. Bisa kita pakai. Kemudian yang kelima, tidaklah satu kaum itu enggan membayar zakat, menolak ya, dengan alasan apapun. Apa yang terjadi? Langit tidak menurunkan keberkahannya. Tadi bumi tidak mengeluarkan keberkahannya karena apa? Terjadi kecurangan di dalam perekonomian. Timbangan ini kan apa ya? Dia basis daripada perekonomian. Loh, ekonomi itu kan berdasarkan timbangan. Ya, jual beli semuanya ditakar, ditimbang. Kita aja kalau misalnya mau lakukan investasi, kita kan berspekulasi. Spekulasi itu apa? Menimbang, menakar, ya kan? Menakar. Ini kayaknya saya kalau investasi sama perusahaan ini setelah saya timbang-timbang, ya kan? Saya takar, saya pikir-pikir ini kayaknya profitnya sedikit dan sebagainya. Ya sudah nggak usah ikutan gitu kan. Kalau mau ikutan ya cari yang jelas jalannya dan sebagainya. Ya saya ikut saham. Ya, semuanya adalah timbangan, takaran. Baik. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ayat selanjutnya Allah mengatakan, tidakkah mereka yakin bahwa mereka itu nanti akan dibangkitkan? Loh iya kan mereka kan bukan Islam. Kalau sekarang orang-orang sekarang pengennya bahasanya tuh agak sedikit halus ya, nonis gitu ya, non Islam. Kafir gitu aja kayak susah amat ya kan. Ya. Kalau orang bukan Islam ya kafir apalagi gitu. Orang-orang kafir itu ya memang tidak yakin. Loh, oke lah, mereka emang tidak beriman, tapi coba dipikir secara manusiawi ya. Sesuatu yang merugikan orang lain kan, kamu aja kalau dirugikan kan nggak mau. Kamu kalau nakar aja nimbang, mintanya dilebihin lah. Kok kamu ketika misalnya menjual kok nggak mau yang jujur gitu kan? Ini apa yang salah? Sikapmu berarti kamu nggak punya akhlak. Ya.
Nggak usah pakai agama wes ya kan? Ya, nggak usah pakai agama. Tapi dalam Islam ini ada efeknya lebih dalam lagi. Apa efeknya? Pahala. Ya, pahala ini yang kita cari. Ketika kita berlaku jujur, 2 pahala kita dapatkan. Ketika kita tidak berlaku jujur, 2 dosa sudah kita dapatkan. Insya Allah. Kita lanjutkan. Berkata Az-Zujjaj, al-makna maksudnya adalah dhannu annahum mab'utsun, seandainya mereka yakin, seandainya mereka tahu bahwa mereka nanti akan dibangkitkan, niscaya orang-orang yang melakukan perbuatan ini tidak akan melakukan perbuatannya. Ya, tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan berlaku curang. Seandainya, kata Zujjaj, mereka mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan. Liyaumin azim, di hari yang besar perkaranya. Ini hari ini bukan hari sembarangan. Hari kiamat itu tidak hanya sekedar hancur leburnya alam semesta, tapi permulaan daripada kehidupan kita yang sesungguhnya. Perjalanan sesungguhnya itu dimulai ketika kita sudah berada di alam kubur, karena gerbang pertamanya kuburan. Ya. Meskipun kita tidak lama berada di kuburan, tapi itu pintu gerbang yang akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Kuburan itu kan layaknya kita antri. Ya, tapi sudah dikasih tahu, kamu nanti mau ke surga atau ke neraka sudah tahu, dikasih tahu gambarannya di kuburan. Maka penghuni kubur yang dikasih gambaran tentang surga mengatakan apa ahli kuburnya? Orang-orang yang kuburan seperti itu, ya Allah cepat kiamat deh, ya kan? Kita tahu nanti bakal kemana. Tapi kalau yang di kuburannya sudah dilihatinnya neraka, ya, kuburan itu kayak kita nonton bioskop, ya. Kalau kita nonton di dalam kuburan itu tentang surga, alhamdulillah. Tapi kalau di kuburan kita ngelihatnya neraka, wal iyadzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua ketika di kuburan, ya, yang diperlihatkan adalah tentang surga dan nikmat-nikmatnya. Amin. Baik. Yauma yaqumun nas, di hari di mana manusia itu dibangkitkan dari kubur-kuburnya mereka untuk menghadap kepada Rabb semesta alam, pencipta alam, untuk mendapatkan perintah darinya, atau di hari itu adalah hari tentang pembalasan dan penghitungan. Semua adalah tentang hari di mana akan dibalas, akan dihitung semua apa yang kita lakukan. Pertanggungjawaban sudah menanti kita. Mereka, manusia-manusia itu dibangkitkan di hadapan Allah untuk menunggu keputusan darinya. Di sini dikatakan dari Malik bin Dinar. Suatu ketika datang masuk tetanggaku ke rumahku, kata Malik bin Dinar. Padahal orang ini sedang sakit sakratul maut. Tapi bertamu ke rumah Malik bin Dinar. Dan dia berkata, ya ngoceh gitu, nggak jelas, ya biasa gitu ya. Orang kalau sudah sakratul maut, banyak ya pengalaman kita mendengar cerita-cerita. Ngomongnya udah nggak bener ya, ngelantur. Ini tetangganya ini masih sempat-sempatnya bermain atau bertamu ke Malik bin Dinar. Jabalain min nar, gunung dari api. 2 gunung dari api. 2 gunung api katanya. Jabalain min nar, jabalain min nar. 2 gunung api, kata tetangganya tadi. Kemudian kata Malik bin Dinar, apa yang kamu ucapkan? Kemudian kata orang ini, tetangga ini, wahai Abu Yahya, dia bercerita, dulu itu aku punya 2 timbangan. Yang satu aku gunakan untuk ketika aku membeli, ya timbangan ini aku pakai agar aku mendapatkan kelebihan. Dan yang satu lagi aku pakai ketika aku menjual, sehingga aku mendapatkan kelebihan lagi karena aku menjualnya kurang, gitu kan? Jadi aku dapat 2 keuntungan. Selain daripada keuntungan harga jualnya, begitu. Masya Allah, ini sikap tamaknya luar biasa ya. Double-double tamak ya. Kita aja kalau udah jujur aja, kita beli 100 dengan timbangan sempurna. Kita jual 200 dengan timbangan sempurna, udah 100 untungnya. Lah ini pengen dapat tambahan dari beli, ya tambahan lagi dari jual. Masya Allah. Kemudian Malik bin Dinar tadi lalu bergegas untuk mengambil timbangannya milik si orang tadi, tetangga tadi. Apa yang dilakukan Malik bin Dinar? Faja'altu adribu ahaduhuma bil akhar. Aku benturkan 2 timbangan itu. Kemudian apa kata tetangganya ini yang lagi sakit, ini sakit sakratul maut? Wahai Abu Yahya, setiap kali kamu benturkan timbangan itu, aku merasakan sakitnya tambah sakit gitu loh. Masya Allah, efeknya begitu ya. Ya.
Izdadal amr azman wa syiddatan. Ya. Sakitnya itu dia udah sakit sakaratul maut. Ketika timbangan tadi dibenturkan, tambah sakit lagi dia. Tambah menderita lagi. Dan orang ini, tetangga yang Malik bin Dinar meninggal dalam keadaan seperti tadi. Menahan sakit karena perbuatannya. Ini berarti siksaan yang disegerakan. Ya, mudah-mudahan ya, ini adalah sebagai penghapus dosa. Ya, makanya ya Allah, jangan sampailah kita mau meninggal aja susah begitu ya. Jangan sampailah kita berdoa ya Allah semoga kita semuanya husnul khatimah. Kita bisa menghindari daripada dosa-dosa besar ya. Ya sebagaimana kita sudah lewati banyak dosa-dosa besar ini sampai dengan yang ke-58. Kita bisa membaca bukunya, ada juga sudah terjual bebas dimanapun kita baca ya, agar kita bisa terhindar dan agar kita bisa meninggal itu dalam keadaan yang sempurna. Tidak banyak beban, tidak susah, tidak harus menaksakan seperti ini. Ada cerita lagi di sini, nanti akan kita sebutkan. Wal mutaffif disebutkan oleh Imam Dhahabi, al mutaffif alladzi yanqusul kaila wal wazna mutaffafan. Ya, kita ulangi lagi di sini. Mutaffif adalah orang yang mengurangi takaran dan timbangannya sedikit, enggak banyak. Li'annahu la yakad yasrik, karena seakan-akan dia tidak sedang mencuri. Kalau mencuri kan kelihatan, oh banyak gitu. Ini kan sedikit-sedikit ya seperti enggak mencuri ya, biasalah. Akhirnya di kalangan kita pun ya sudah biasa aja gitu. Bahkan kita kadang pun sudah nggak peduli lagi, kita beli telur sekilo, kita beli gula sekilo, nggak akan kita takar lagi, wis. Percaya, wis, ya kan? Masya Allah, kita ini husnuzon sekali ya kita ini. Ya memang begitulah. Ya, kita dengan husnuzon kita berharap orang yang menakar itu tidak sedang melakukan kecurangan begitu ya. Nah, ini adalah bentuk pencurian. Ya, bagian daripada pencurian, bagian daripada sikap khianat, dan bagian daripada aklul haram, memakan harta dengan cara yang haram. Kemudian Allah wa'ada, kemudian Allah memberikan ancaman bagi siapa saja melakukan perbuatan tadi, wail, dengan wail. Wail itu adalah azab yang pedih, atau ya di riwayat yang lain disebutkan wadi fi jahannam, lembah di neraka jahanam. Lau suyirat fil jibal, digambarkan lembah ini, lembah di neraka jahanam yang namanya wail tadi, seandainya gunung-gunung dunia itu dimasukkan ke dalam lembah tadi, ladzabat min syiddati harrihi, langsung lebur. Ya, gimana sih kalau kita lihat lava, batu-batu besar dimasuk langsung meleleh. Gitu. Gunung-gunung yang besar itu kalau dimasukkan ke dalam lembah wail tadi, neraka jahanam tadi, langsung hancur luluh lantak. Wa qala ba'dus salaf. Nah, ini harus kita ingat-ingat perkataan salah seorang ulama salaf. Asyhadu ala kulli kayyalin aw wazanin finnar. Aku bersaksi bahwa setiap penakar dan setiap penimbang mereka terancam neraka. Ya, setiap penakar dan setiap kok bisa ya ngomong kayak gitu? Apa alasannya? Disebutkan alasannya. Li'annahu la yakadu yaslam. Karena sangat sedikit sekali yang bisa selamat dari perbuatan menakar yang sempurna, menimbang yang sempurna, atau tadi ya dia cek lagi alat ukur timbangannya itu tadi. Ya, kalau bahasa pom bensinnya ditera ulang gitu ya. Biar betul-betul presisi. Kadang kita nih yang kedua, poin kedua ini yang sangat mengabaikan. Yes, yang penting timbanganku ya itu ya. 20 tahun nih timbanganku nggak rusak. Oh bangga gitu ya. Siapa tahu dia udah nggak presisi gitu loh. Harus diukur lagi. Ya. Kalau alhamdulillah kalau memang masih presisi, berarti timbangannya memang betul-betul luar biasa ya. Tapi ini kita baca ini. Kemudian berkata sebagian ulama salaf, dakhaltu ala marid, aku pernah mengunjungi orang yang sakit. Wa qad nazala bihil maut, sedang menghadapi sakaratul maut. Faja'altu ulaqinahu, aku berusaha untuk mentalkin syahadat kepadanya. Tetapi lisannya tidak mau mengucapkan syahadat. Kemudian tatkala orang ini ya siuman, ya kan orang mau meninggal tuh pingsan, siuman. Ketika siuman, aku mengatakan kepadanya, saudaraku, mengapa? Ada apa gerangan? Aku mentalkinkanmu syahadat, tetapi lisanmu tidak mau mengucapkannya. Kemudian kata orang ini yang sedang sakaratul maut, ya akhi, saudaraku, lisanul mizan ala lisani. Neraca timbangan, bibirnya timbangan itu berada di bibirku. Menahanku untuk bisa mengucapkan tadi. Gak bisa aku ngomong.
Kemudian aku mengatakan kepadanya, billah, demi Allah, akunta tazinu naqisan, apakah kamu ini adalah sebagai seorang pedagang yang mengurangi timbangannya? Kata dia apa? La, wallahi, aku selama hidupku berjualan gak pernah aku punya niatan terbesit untuk berlaku curang. Tetapi walakin ma kuntu aqifu muddatan li akhtabira sihhata mizani. Aku tidak pernah kemudian melihat timbanganku diperiksa lagi, diuji lagi apakah masih presisi atau tidak, apakah masih benar timbangannya atau tidak. Itu saja letaknya dia, kekurangannya. Dia tidak pernah berusaha untuk berlaku curang ketika menimbang sempurna. Tetapi mungkin ketika ditimbang ulang di tempat lain enggak sama. Dia sudah merasa sekilo, di tempat lain ketika diukur ulang, ditakar ulang, ditimbang ulang tidak sekilo. Ini yang terjadi. Dia susah sekali untuk bisa mengikuti talkinan dari saudaranya untuk mengucapkan syahadat. Berat rasanya. Ya, sesuatu itu orang yang mau meninggal itu, ya, cerita-ceritanya itu masya Allah, ya kan. Ini terjadi di cerita ini. Ya, riwayat Imam Dhahabi menceritakan. Ini saja keadaan orang yang tidak mau melihat timbangannya, tidak mau kemudian diperbaiki kalau rusak. Intinya masa bodoh aja. Yang penting timbangannya sudah berusaha sekilo, ternyata enggak sekilo. Lantas bagaimana keadaan orang yang dengan sengaja mengurangi timbangan? Di sini di akhir penutupan Imam Dhahabi membawakan kisah dari Nafi'. Dulu Ibnu Umar pernah melewati seorang pedagang. Kemudian Ibnu Umar berkata kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aufil kail, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Sesungguhnya mutaffif, orang yang curang dalam timbangannya, nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar untuk menunggu keputusan sidang. Allah satu-satu memanggil manusia. Apa keadaannya orang yang berlaku curang ini di hari kiamat di padang mahsyar? Dia berdiri dalam keadaan keringat menenggelamkan tubuhnya sampai air keringatnya itu di setengah telinganya. Ila ansofi adhanihim, sampai setengah telinganya. Begitu juga dengan seorang pedagang. Kalau ini tadi apa? Seorang yang mutaffif. Ya, mungkin kan ada pedagangnya, ada pekerjanya yang kerja. Ya, kita lihat di toko-toko, ya kan, orangnya kerjanya nakar. Kalau yang nakal mungkin nggak kelihatan, ya kan? Ditakar nggak sampai sekilo, dikumpulin sisa-sisanya. Jadi sekilo, dijual lagi. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Itu tadi orang yang profesinya menakar dan menimbang. Ini begitu juga dengan pedagangnya. Wa kadat tajir, dan juga pedagang. Idza shadda yadahu fi dzira waqtal bai' wa arkha waqtas syira. Intinya adalah ketika dia membeli dia ingin dilebihkan, ketika dia menjual dia kurangi. Di sini beberapa ulama salaf mengatakan wailun liman yabi bihabbatin yu'tiha naqisatan jannah. Sungguh sangat celaka, wail, ya. Celakalah bagi orang-orang yang menjual satu biji, ya, menjual satu biji dengan kurang. Maksudnya ketika dia menakar diambil satu biji, ya, padahal itulah surga. Ya, satu biji tadi senilai surga, tapi dia nggak paham, dia ambil hanya untuk mendapatkan berapa rupiah, gitu kan? Dia tukar surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa waihun liman yashtaril wail, dan juga sungguh celaka juga bagi siapa saja yang membeli wail, membeli lembah jahanam dengan satu biji yang dia minta lebihan tadi, ya kan? Ketika dia membeli, dia buat timbangan yang rusak tadi, ya, biar kelebihan. Sama saja dia sedang membeli wail. Ketika dia merusak timbangan dengan mengurangi timbangan, sama saja dia sedang menjual surga. Berbuat curang dengan mengurangi timbangan, sama saja menjual surga. Berbuat curang dengan melebihkan timbangan, sama saja dengan membeli wail, membeli lembah di neraka jahanam. Demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan.
Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan introspeksi atas setiap perbuatan atau perilaku kita yang mungkin masih ada sikap-sikap mengurangi takaran dan timbangan dalam bentuk apapun. Sehingga kita bisa mawas diri, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari dosa besar seperti ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.